Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa kembali bersama Bu Erni. Pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Selain berkedudukan sebagai makhluk individu, manusia berkedudukan sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat dipisahkan dari proses interaksi sosial satu dengan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan manusia melakukan mobilitas sosial. Yang dimaksud dengan mobilitas sosial merupakan proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial lainnya. Perpindahan tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam individu dan kelompok. Mengapa individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap mobilitas sosial, di antaranya status sosial, keadaan ekonomi, situasi politik, motif keagamaan, dan faktor kependudukan, juga keinginan untuk melihat daerah lain. Mengapa kita perlu mempelajari mobilitas sosial? Hal ini karena dengan mempelajari mobilitas sosial, kita dapat memahami tujuan individu atau kelompok melakukan perpindahan kedudukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Kita lanjutkan ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibagi menjadi tiga: mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial lateral. Apa itu mobilitas sosial vertikal, horizontal, dan lateral? Baiklah, kalian simak penjelasan lebih lanjut berikut. Mobilitas sosial vertikal adalah gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status dan kedudukan baru yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal dibedakan menjadi dua: mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Mobilitas sosial vertikal naik adalah mobilitas yang menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya adalah seorang guru karena prestasinya dan pangkat yang telah mencukupi mendapat promosi jabatan untuk menjadi kepala sekolah. Mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking menunjukkan perpindahan status atau kelas sosial seseorang menuju kelas sosial yang lebih rendah, misalnya seseorang yang terkena PHK. Yang selanjutnya adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan baru yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya adalah seorang guru di sebuah MTS dari kota A dipindah ke MTS di kota B. Guru tersebut tidak mengalami perubahan kedudukan dan peran, tetapi hanya berpindah tempat tugas. Yang berikutnya adalah mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral ini adalah merupakan perpindahan atau pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Mobilitas sosial lateral dibedakan menjadi dua: lateral permanen dan mobilitas sosial lateral tidak permanen. Mobilitas sosial lateral permanen yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap. Contohnya transmigrasi. Sedangkan mobilitas sosial lateral tidak permanen yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat tidak menetap atau sementara. Contohnya adalah mudik lebaran. Faktor-faktor pendorong dan penghambat daripada mobilitas sosial. Faktor pendorong meliputi ada faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, pertumbuhan penduduk, dan kemudahan dalam mengakses pendidikan. Sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial meliputi kemiskinan, situasi politik yang tidak kondusif,
faktor kebudayaan, faktor diskriminasi, dan jumlah keluarga yang banyak. Saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial yaitu lembaga ekonomi, lembaga militer, lembaga pendidikan, organisasi profesi, lembaga keagamaan, lembaga keluarga, dan lembaga politik. Coba kalian perhatikan di gambar, sebutkan saluran mobilitas kedua gambar di atas. Kedua gambar di atas adalah saluran-saluran mobilitas, yaitu pendidikan dan lembaga profesi. Kita lanjutkan ke dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial bisa berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah mendorong seseorang menjadi lebih maju, mempercepat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan dampak negatifnya munculnya berbagai konflik, menimbulkan gangguan psikologis, dan munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Demikian tadi anak-anakku materi kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Kita berjumpa lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.